Selamat malam, saya Astrid Enrika Dita. Selamat datang di Jakarta Content Week dalam sesi Pelataran Indonesia Creating a Mega Culinary Story. Ketika kita berbicara tentang makanan Indonesia, the options are endless. Dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, pilihannya ada banyak sekali. Mungkin ada banyak ratusan atau bahkan ribuan makanan Indonesia yang bisa kita gali, bisa kita olah, bisa kita nikmati. Nah, jika ada yang bertanya pada saya mau mulai mencicipi makanan-makanan Indonesia nih, lengkap dengan budayanya dan seninya, saya harus kemana? Nah, jawaban saya cuma satu, Pelataran Indonesia. Karena disinilah kita bisa mendapatkan semua itu dan tentunya dengan kualitas yang sangat tinggi. Nah, senang sekali malam ini kita sudah bergabung dengan Bapak Permana Sigit Prawiro, Vice President Venue and Dining Pelataran Indonesia. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak Permana. Selamat malam, Masih apa kabar? Selamat malam, apa kabar Bapak? Baru mau saya tanya kabarnya, saya keduluan. Kabar baik Bapak Permana, semoga Bapak juga dalam keadaan baik dan sehat. Iya, kita langsung saja nih Pak Permana. Kalau ketika mengatakan Pelataran Indonesia, ada satu atau dua atau tiga hal yang pasti langsung menjadi top of mind, yaitu service excellence, hospitality, quality food, dan truly Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa sebenarnya latar belakang pemilihan konsep True Indonesian Icon ketika membuat Pelataran? Apakah itu memang rasa cinta yang sangat besar terhadap seni dan budaya Indonesia beserta kulinernya, atau memang di awal melihat potensi market yang sangat besar begitu? Apa Pak? Mungkin saya bisa jawab dari yang pertama, sebetulnya adalah Pelataran itu lahir murni karena memang karena rasa cinta owner kami kepada budaya Indonesia, ya. Dan yang kedua, masih jarang sekali pada saat kita mendirikan Pelataran itu yang mengangkat budaya Indonesia melalui dunia hospitality industry, khususnya culinary arts. Nah, kita coba membangun bersama-sama mengangkat kebudayaan Indonesia melalui culinary arts, di mana produk tersebut bisa ditampilkan di dunia internasional sampai ke mancanegara, gitu. Seperti itu, Mas. Oke, tapi ketika kita bicara kualitas yang baik, tentunya ada challenge yang sangat besar di situ. Nah, bagaimana sebenarnya bisa tidak mengkompromis antara service excellence dengan good products dan juga diikuti dengan hospitality yang sangat baik. Sebenarnya apa kuncinya agar semua elemen itu berpadu dengan baik, Pak Permana? Jadi gini, kalau kita mau bicara skala internasional, kita tidak bisa main-main. Kita harus selalu berbuat yang terbaik, ya. Karena apa? Karena bicara competition itu sendiri, kalau kita lihat sangat very tough. Yang kedua, di dunia internasional, khususnya Asia Tenggara, makanan yang dikenal oleh bangsa lain, kalau boleh saya sebut, itu adalah dari negara Thailand, even Malaysia, even sampai sate, nasi goreng, rendang pun mereka kirim sebagai makanan tradisional bagian dari mereka. Nah, di sini kita mencoba mengangkat supaya agar dunia luar pun tahu bahwa itu sebetulnya akar rootnya sendiri di Asia Tenggara itu bermuara di negara kepulauan Indonesia, yang dimana dari barat sampai timur itu kaya perbedaannya. Nah, dari situ kita nggak bisa main-main, kita memberikan kepada bangsa lain yang secara kebudayaan berbeda dengan kita. Di mana makanan Indonesia itu, kalau kita lihat dari barat sampai timur adalah makan di tengah bersama keluarga. Sementara kebanyakan bangsa barat, mereka menjalankannya dalam individual portion. Jadi dari situlah kita bisa melihat bahwa ini ada potensial untuk mengembangkan dunia culinary arts Indonesia di mata dunia, seperti itu. Oke.
Luar biasa. Nah, kalau kita berbicara tentang seni dan budaya Indonesia, kita kan sebagai bangsa memiliki kekayaan budaya yang sangat tinggi. Nah, bagaimana atau apa kunci dari Pelataran untuk bisa mempreserve atau mungkin bahkan memperkaya kekayaan budaya dan tradisi tersebut? Oke. Kalau bicara budaya, bicara culinary arts, bicara makanan, kita nggak akan bisa memisahkan antara makanan dan budaya. Karena keduanya saling keterikatan yang sangat kuat. Sehingga kalau kita mau bicara makanan, kita harus bicara tahu tentang budaya. Contohnya misalnya katakanlah budaya bangsa Eropa yang terdiri katakan dari dulunya Eropa, Italia dengan Prancis. Kelihatannya mereka mirip sama bangsa Eropa. Tapi kalau saya lihat secara pribadi, the way cara menghidangkan antara orang Prancis dengan orang Italia itu sangat berbeda. Karena kalau orang Prancis kebanyakan semua hidup dua portion dan kecil. Nah kalau Italia, kalau dilihat mereka begitu kompak dalam keluarga sehingga yang disebut bukan buat father tapi buat mother. Mereka memberikan makanan yang terbaik buat keluarganya. Dan begitu juga di Indonesia. Di Indonesia seorang ibu rumah tangga selalu pasti menjadikan makanan yang terbaik buat keluarganya, suaminya dan anak-anaknya. Dan pada zaman kita tahun 90-an, 80-an masih sering orang itu makan siang bersama di rumah dan even makan malam itu wajib bersama di rumah. Sekarang di Indonesia, khususnya di Jakarta, sudah terjadi pergeseran karena kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi dan lain sebagainya. Juga untuk makan sharing di tengah itu tidak begitu banyak lagi. Nah, di sini Pelataran mencoba memberikan bahwa the real Indonesian food itu dihidangkan secara bersama dengan makan di tengah. Oke, bagaimana dengan kekayaan arts-nya, Pak Permana, untuk diimplementasikan terhadap semua establishment Pelataran Indonesia? Oke, kalau bicara seperti itu sesuai dengan namanya Pelataran. Pelataran itu adalah era satu beranda minta lima daripada Indonesia. Kita membangun resort dari barat sampai timur. Semuanya kita padukan, tidak cuma restoran, tidak hanya restoran. Kita membuat suatu konsep namanya venue and dining, lebih besar, lebih luas daripada semacam restoran. Memang tempat makan, padukan antara budaya setempat dengan kita punya konsep. Nah, jadi disitulah kita bisa melihat, contohnya kita suatu ada tempat di Jawa Tengah namanya Pelataran Borobudur. Kental sekali dengan budaya Jawa ya, yang kita padukan dengan makanan-makanan tradisional yang lokal yang ada. Contohnya seperti karena orang dengan nama Jogja itu terkenal dengan gudeg. Kita coba lihat ada satu gudeg yang disebut gudeg Manggar. Manggar itu terbuat instik daripada ingat kalau nangka muda kita ambil dari kembar mayang dari kelapa. Nah, salah satu contoh seperti itu. Kita coba dengan budaya lokal, dengan yang tradisional dari sana kita coba kembangkan dengan metode yang proper. Oke, sebenarnya jadi apakah visi dan misi dari Pelataran Indonesia, Pak Permana? Oke, visi Pelataran adalah membuat suatu karya untuk Indonesia dan rakyat Indonesia. Jadi for Indonesia and Indonesian, ya, dan membawa bangsa kita menjadi lebih harum di mata kacamata dunia. Okay. Jadi visinya, untuk visinya adalah visi kami adalah komitmen untuk memberikan 3 X faktor, yaitu yang pertama exorcism, experience, dan excellence dalam setiap produk dan layanan kami. Seperti itu. Oke. Dan how do you incorporate empowering local society? Apakah memang kunci untuk sesuatu bisa sukses itu adalah local society itu harus grow dulu atau seperti apa? Maaf tadi terputus, ada koneksinya terganggu. Boleh diulang, Pak Astrid? Oke, saya ulang ya Pak Permana. How do you incorporate empowering local society dalam Pelataran Indonesia? Apakah karena memang Pelataran Indonesia menyadari betul bahwa kunci agar sesuatu di Indonesia itu bisa sukses adalah dengan memberdayakan komunitas-komunitas lokal. Seperti apa, Pak? Oke, sebagai brand Indonesia sejati, ya, kami pasti berkomitmen untuk memberikan kontribusi melalui program-program
yang berfokus kepada pelestarian budaya Indonesia dan meningkatkan keterampilan serta mata pencaharian daripada komunitas lokal. Maka dimanapun pelataran berada di bagian Indonesia, sumber daya pertama yang kami dukung adalah penduduk lokal dari daerah tersebut. Contohnya seperti di pelataran Bromo, pelataran Borobudur, dan di Indonesia Timur adalah sampai saat sekarang itu adalah pelataran Komodo, seperti itu. Kalau boleh tahu sebenarnya what is exactly the beauty of bekerja sama atau empowering local society, Pak Permana? Ketika bekerja sama very closely dengan local community. Oke, sebetulnya memang ada plus minusnya ya. Tapi buat kami merupakan memiliki suatu challenging ya, dengan keterbatasan yang mereka miliki. Tapi dari poin tersebut kita juga melihat potensial yang begitu besar. Dan di situ kita bisa melihat, bisa mengangkat komunitas lokal sehingga bisa menjadi ikon daripada tempat tersebut. Misalnya contoh kita di Indonesia Timur, di Komodo itu mereka mungkin begitu orang-orang tersebut begitu sederhana ya, tapi kita training, kita berikan arahan, kita berikan bimbingan, mereka begitu antusias untuk bisa maju dan bisa mewakili sebagai merepresentasikan bahwa wakil daripada masyarakat setempat, seperti itu. Oke, berarti memang saling melengkapi atau bersinergi dengan sangat baik dengan local society ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Betul sekali. Oke, lalu bagaimana pelataran Indonesia bisa membangun bisnis hospitality dari from the ground up sampai di titik seperti sekarang, Pak Permana? Ya, selalu oleh kami ya, kita diberikan suatu pilar dengan disebutnya 5H ya, 5H. Yang pertama itu adalah humility, kerendahan hati, honor, kehormatan, honesty, kejujuran, humanism, kemanusiaan, dan heroism, kepahlawanan. Itu selalu diberikan kepada tim pelataran, yang dimana pelataran itu mereka bukan sebagai hanya sekedar karyawan biasa, tapi menjadi sebagai entrepreneur staff, ya, di mana mereka selalu berdedikasi, kuat, dan mereka mempunyai, boleh dikatakan punya dua keluarga negaraan, yaitu keluarga negara Indonesia dan keluarga negara pelataran, seperti itu. Oke. Kita mungkin sama-sama tahu bahwa untuk membangun tenaga yang sangat mumpuni itu adalah hal yang sangat berat. Sementara pelataran memiliki 5H itu yang sebenarnya sangat baik, tapi saya ingin tahu bagaimana sebenarnya bisa membuat itu jadi sesuatu yang konsisten, Pak Permana, 5H tersebut. Ya, dari itu makanya kita selalu diajarkan oleh owner kami harus hands on, dan kita selain hands on pun kita harus turun ke bawah dan tidak lelah, tidak henti-hentinya membimbing dari waktu ke waktu, dan pengawasan terus dilakukan. Ya, memang apalagi nggak mudah ya untuk menjaga itu, apalagi kita makin lama makin besar, dari 1 titik, 2 titik, sampai kita punya ada 31 bisnis unit dari Jawa sampai ke Indonesia Timur, dan itu juga memerlukan komitmen yang tinggi, ya, dan loyalitas yang tinggi. Jadi nggak bisa hanya seperti kita memerintahkan dari atas ke bawah tanpa kita terjun langsung ke bawah, seperti itu. Oke, jadi semua menekankan bahwa semuanya harus sangat hands on sehingga mengetahui betul suasana di lapangan, mungkin begitu ya Pak ya. Jadi ketika di mana-mana pasti ada masalah ya Pak. Jadi ketika mau memecahkan masalah pasti sudah tahu betul titik masalahnya di mana dan potential solusinya seperti apa, begitu ya Pak. Betul. Baik, Pak. Lalu bagaimana membuat pelataran menjadi satu establishment yang terbaik di Indonesia?
Bagaimana membangunnya dan bagaimana saat ini pelataran bisa menjadi salah satu yang terbaik? Oke. Seperti tadi saya sudah jelaskan di awal, sebagai perusahaan Indonesia, pelataran members itu dididik untuk mencerminkan sifat asli bangsa Indonesia yang memiliki jiwa militan dan kegotong royongan yang sangat kental. Ya, persatuan dan solidaritas sangat begitu tinggi melalui kinerja teamwork dari atas tim manajemen hingga staff. Hal ini juga terbentuk dari kepemimpinan visi yang tersentralisasi pada pendiri Pelataran Indonesia, yaitu Bapak Yusuf Makas yang selaku menjadi CEO kita sebagai panutan kita, ya, beserta Ibu Dewi Makas. Beliau betul-betul pasangan yang kalau saya boleh katakan kombinasi yang tepat, dan mereka betul-betul terjun dan betul-betul mendalami di dalam dunia hospitality yang mereka bangun. Jadi kami sendiri sebagai tim juga ikut banyak belajar, melihat bagaimana owner itu betul-betul mereka begitu mencintai, begitu mendalami, ya, dan tak henti-hentinya membimbing kita semuanya, gitu. Ya, seperti itu. Dan sampai akhirnya kita dari yang jumlah karyawannya sangat terbatas, sampai sekarang tuh kurang lebih hampir 1.300 karyawan dari Pulau Jawa, Pulau Bali, sampai di Pulau Komodo. Seperti itu, Mbak Astrid. Oke, 1.000 dari sangat minim menjadi 1.300 karyawan ya, Pak ya? Karyawan, betul. Luar biasa. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih Pak, Pelataran Indonesia itu sekarang ada di mana saja sih Pak? Dari ujung ke ujung gitu. Mungkin kita yang di Jakarta taunya mungkin belum pernah ke pelataran yang di daerah lain, taunya yang di Jakarta. Nah, bisa tolong dijelaskan pelataran tuh udah merambah sampai kemana saja Pak Permana? Baik, mungkin saya boleh jelaskan sedikit ya mengenai bisnis studi dari pelataran itu sebenarnya terbagi menjadi dua bagian kategori yang besar. Yaitu pertama adalah venue and dining, ya, yang seperti ada di Jakarta, yang kebanyakan stand-alone restoran. Yang kedua, hotel and resort and cruises, yaitu adalah resort hotel berikutnya dengan kapal finisi yang ada di Indonesia Timur dan di Bali. Untuk di Pulau Jawa sendiri, yaitu ada di Jakarta, kita punya seperti kita ketahui ada namanya pelataran Dharma Wangsa, pelataran Menteng, Rumah Heritage Jakarta, Patio, Teras Dharma Wangsa, dan yang terakhir kita bangun ini adalah pelataran Senayan. Dan kita juga punya bisnis yang sekarang kita lagi godok dan kita kembangkan secara gencar juga adalah pelataran catering and services. Dan juga kita punya di Jawa Barat di Puncak. Itu kita punya pelataran Puncak. Nah, di mana nanti proyek kedepannya kita ada satu tempat lagi yang unik, kita akan membuatkan venue and dining di daerah sana. Terus kita ke arah Indonesia Tengah, yaitu ada di pelataran Borobudur. Pelataran Borobudur itu ada kita punya villa-villa, kita punya low-rise building yang 8 lantai ya, pelataran hotel disebutnya PLHB Hotel Resort Borobudur ya. Nah, dari situ di dekat Borobudur itu sendiri, pelataran Borobudur, kita punya satu tempat yang baru dibuka juga, namanya 6 Langit ya. Itu satu tempat yang sangat eksotis, sangat bagus, sangat cantik, dan tempat spotnya itu boleh dibilang kita bisa melihat view dari hampir 360 derajat sekelilingnya, itu bisa kita melihat Gunung Merapi, kita melihat Kota Jogja, dan lain sebagainya, sangat cantik sekali. Dari situ kita ke arah timur, kita punya namanya pelataran Bromo ya. Di sana juga kita punya ada hotel resort dan ada beberapa restoran. Dari sana juga ke arah timurnya lagi kita ke Pulau Bali. Di Pulau Bali itu ada pelataran Ubud, pelataran Canggu, dan pelataran Menjangan di daerah Singaraja. Selanjutnya lagi kita di Indonesia Timur ada satu daerah namanya Labuan Bajo, kita punya namanya pelataran Komodo Resort and Spa. Di mana di sana itu pelataran private khususnya cukup banyak, kita punya vessel di sana. Seperti itu, Mbak Astrid. Saya dengar-dengar juga ada hanging pool villas, itu seperti apa Pak? Ya, itu sekarang hanging pool villa itu lagi kita develop di sana, yang nanti mungkin akan
memberikan satu kejutan baru lagi untuk rekan-rekan yang ingin mempunyai pengalaman yang istilahnya melihat view-nya begitu cantik, ya, dengan posisi spotnya yang begitu indah. Kita bisa melihat dari sunrise sampai dengan sunset, gitu. Oke. Pak, kalau ada yang bertanya, sebenarnya ciri khas makanan yang bisa didapatkan di pelataran tuh apa sih, Pak? Ciri khas kulinernya deh, Pak. Karena kalau kita ngomongin makanan nih. Ya, bicara mengenai makanan, ya sebetulnya Indonesian. Ya. Tapi bicara makanan Indonesia itu, kita juga nggak bisa terlepas ada pengaruh budaya dari luar. Betul. Contohnya, katakanlah dari daerah Aceh, katakanlah seperti masakan Aceh itu banyak influence-nya dari budaya dari Middle East atau India. Betul. Ya, sampai kita ke selatan, dari katakanlah kita ke Palembang. Dari Palembang itu sendiri itu banyak makanan kalau kita lihat dari negara Thailand, ya, juga rasa asam pedasnya itu kuat. Jadi kalau bicara ciri khas dari makanan Papua itu adalah makanan Indonesia yang diangkat, artinya diangkat dalam artian begini. Dalam cooking method itu secara internasional semua orang mengerti bahwa ini masaknya direbus, dimasak dan sebagainya. Nah, banyak hal-hal yang makanan yang dari daerah kita angkat dengan teknologi yang lebih baik, dengan cara yang lebih proper, sehingga masakan tersebut bisa diberikan, direpresentasikan kepada orang asing seperti itu. Oke, dan tentunya juga untuk level kenegaraan begitu ya Pak ya? Betul. Nah, itu yang sebetulnya di kita sendiri, syukur alhamdulillah diberi kepercayaan oleh pihak istana, seringkali memberikan membantu untuk jamuan-jamuan kenegaraan. Oke. Ya. Oke, kalau pelataran Indonesia sebenarnya apa saja achievement atau penghargaan yang sudah didapat, Pak Permana? Oke, achievement penghargaan ya, seperti banyak sekali kita mendapat penghargaan dari lokal sampai internasional. Antara lain kita mendapat recognize melalui World Luxurious Restaurant in Asian Cuisine, Heritage Cuisine kategori by World Luxurious Award. Dan juga kita di resort kita mendapat penghargaan sebagai Sustainable Destination Top 100 by Green Destination Organization di tahun 2016, 2017, 2018. Seperti itu dan banyak lagi. Ya. Oke, dari sekian banyak penghargaan yang sudah didapatkan, apa sih sebenarnya yang paling coveted atau yang one of the most prestigious atau yang sesuatu yang pelataran bisa mendapatkannya itu dengan sangat dengan sangat challenging? Ya, sebetulnya gini, Mbak Astrid, kalau saya lihat dari penghargaan semua itu, semua pasti mendapatkannya tidak mudah. Tentu. Apalagi boleh dibilang dalam waktu 1 dekade, namanya pelataran itu bisa mendapat posisi seperti itu. Betul. Dan jelas, semua penghargaan itu buat kami sebagai tim member dari pelataran merasa bangga dan artinya dengan jerih payah yang selama ini kita bangun bisa mendapatkan posisi seperti itu. Oke. Gitu. Oke, dan tentunya pelayanan kepada customer selalu menjadi yang terbaik, dan kalaupun misalnya nih saya udah datang ke 2 establishment pelataran, saya pasti ingin mencoba ke establishment yang lain karena tentu memberikan experience yang berbeda begitu Pak ya, bukan sekedar misalnya bukan sekedar makan atau bukan sekedar menginap misalnya, tapi akan mendapatkan experience-nya yang berbeda tentu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Jadi artinya kita sendiri, even cuma hanya di Jakarta, kita ada namanya pelataran dan Moangsa, ada pelataran Menteng. Betul. Orang mengatakan, sama aja di pelataran. Tapi ketika orang datang ke pelataran dan Moangsa, mereka akan mendapatkan experience sesuatu yang berbeda yang nggak ada dirasakan di pelataran Menteng. Begitu juga makanannya. Ada sebagian yang memang hanya ada di pelataran dan Moangsa dan hanya sebagian ada di pelataran Menteng. Sehingga begitu orang datang ke satu tempat, mereka pasti akan mendapatkan mengalami
pengalaman yang memang berbeda-beda. Begitu juga ke daerah, sampai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Indonesia Timur. Begitu juga. Apakah itu memang salah satu kunci atau rahasia agar customer ini akan mau mencoba semua establishment pelataran? Jadi memang even di satu kota pun memiliki experience atau mungkin produk yang berbeda-beda begitu. Apa memang itu salah satu kuncinya, Pak Permana? Inilah sebetulnya keunikan daripada pelataran, yang dimana dari owner sampai ke karyawan tidak ada henti-hentinya bereksperimen, berpikir, membuat suatu konsep baru yang artinya tadi seperti Mbak tanyakan pada awal, artinya setiap daerah itu punya kelebihan masing-masing. Nah, dari situlah sebetulnya yang dieksploitasi secara positif oleh kami, dibangun secara bersama-sama dengan tim, sehingga menghasilkan suatu produk yang sangat baik. Seperti itu. Oke, tapi at some point ketika kita melakukan eksplorasi budaya dan kuliner misalnya ya Pak ya, akan ada titik stucknya gitu, stuck creativity. Nah, apa yang dilakukan oleh tim pelataran, tim manajemen mungkin ya, untuk agar timnya terus bisa menemukan hal-hal baru, apakah misalnya berkomunikasi secara closely dengan customer, karena kan customer pasti kerap memberikan feedback akan service dari pelataran. Nah, apa jadi kuncinya terus-menerus bisa menemukan keunikan atau eksplorasi kekayaan Indonesia, Pak? Kalau kita lihat Mbak Astrid ya, mungkin sampai nanti saya pensiun pun, kalau kita benar-benar jeli, kita benar-benar kreatif, kayaknya nggak ada ujungnya. Saking banyaknya, saking kayanya Indonesia, yang mana mau dieksploitasi juga. Kalau apalagi ini kan bukan sesuatu yang eksak, ya bukan pasti seperti perhitungan matematis gitu ya. Jadi banyak sekali yang sebetulnya, yang jujur aja, sekarang kita pun di pelataran ada satu tempat lagi mungkin yang masih belum tersentuh, yaitu di daerah Sumba. Itu pun juga banyak sekali. Memang kebetulan owner kami ini, kita senang dia melihat keindahan alam Indonesia itu, yang artinya mereka melihat suatu potensi ke depan yang bagus. Nah, dari situ aja saya di sini join dengan pelataran itu belum terlalu lama, 7 tahun, tapi artinya sudah ikut membantu mengembangkan, yang artinya gak kerasa ternyata saya sudah 7 tahun sampai di sini gitu. Sehingga kalau kita tetap dipacu dan ditantang untuk kreativitas, mengembangkan terus, tidak berdiri seperti itu, Pak. Tapi benar ya, kalau kita hitung ada berapa banyak, ada ribuan pulau di Indonesia, satu hari kita kunjungi satu pulau, tentu seumur hidup kita juga mungkin gak cukup ya Pak ya, asal kita memang mau mencari, kita mau melihat, kita mau ngulik gitu ya Pak ya. Betul sekali. Dan sekarang mengenai bisnis development dari pelataran itu sifatnya seperti apa Pak, dan akan kedepannya akan seperti apa? Perusahaan kami pada saat ini ya, seperti yang kita lihat bahwa sekarang ini dengan keadaan adanya pandemi, kita sudah beradaptasi terhadap new normal, dan kita melahirkan campaign sebagai sarana tamu untuk kita dapat merasakan, menikmati produk-produk dari pelataran. Adapun selama pandemi itu kita coba meng-create yang namanya, yang pertama adalah pelataran at your home, yaitu satu layanan jasa antara makanan diantar ke rumah yang dilengkapi dengan packaging yang sangat baik ya, sehingga tidak terkontaminasi ya. Dan kita juga punya yang disebut namanya thoughtful hampers, pakai hantaran makanan lengkap mulai dari appetizer hingga dessert yang dikemas cantik ya, yang sehingga dan diberikan satu kayak kartu gitu ya, sebagai sarana bertukar pesan baik dengan sesama customer. Jadi artinya tetap kita buatkan satu produk sehingga mereka masih tetap dalam artinya distance yang terbatas, tetap terconnect. Itu yang pertama. Yang kedua, pelataran silk trails ya. Nah, itu yang di-create juga oleh owner bersama tim, yaitu suatu pengalaman berlibur ya, melalui overland jalan darat ya, yang telah kita susun itinerary-nya
ya jadwal meeting point-nya, keberangkatan, penginapan, sampai encounters, experience, dan sampai kembali pulang. Yang contohnya misalnya kita berangkat dari Jakarta, stopover di titik tengah di mana, sampai ke di Jawa Tengah, sampai ke Borobudur. Dari Borobudur bisa mereka mengeksplor dari sekitar Borobudur dan sekitarnya, terus dilanjutkan berikutnya sampai ke Bromo, dan bisa dilanjutkan sampai ke Bali melalui jalan darat melewat ferry ketemu di namanya di Singaraja di pelataran Menjangan. Seperti itu contohnya. Yang ketiga itu adalah pelataran Your Real Second Home. Ya, kita menyediakan paket penginapan dengan harga spesial dengan jumlah hari yang lebih banyak, yang lebih ekonomis, ya, dilengkapi fasilitas yang memadai dari internet yang sangat cepat, ya, suasana yang nyaman, memberikan pengalaman menginap serasa seperti di rumah kita sendiri, seperti kita ke rumah nenek-nenek kita zaman dulu gitu, seperti itu, Pak. Pelataran Silk Trace ya, Pak ya? Ini boleh saya bertanya tentang pelataran Silk Trails? Jadi pelataran Silk Trails, jenis market, karakter market seperti apa sebenarnya yang ingin di-grab dengan pelataran Silk Trails ini? Apakah memang meng-grab market yang baru, atau memang pelataran melihat bahwa market pelataran ini akan sangat tertarik, akan mau merasakan experience ini? Seperti kita ketahui, Mbak Astrid, dengan adanya pandemi seperti ini, terjadilah perubahan gaya hidup manusia, ya, khususnya di Indonesia, khususnya lagi di Jakarta. Iya, betul. Dulu orang bisa bepergian dengan mudah melalui ke satu tempat ke tempat lain melalui media penerbangan yang istilahnya sangat cepat dan bisa sampai. Tapi dengan adanya pandemi terjadilah keterbatasan. Betul. Yang dimana sifat manusia itu selalu ingin mendapat hiburan, mencari alternatif. Nah, disinilah kita buat suatu konsep yang memberikan, kalau mungkin dulu 30 tahun yang lalu namanya ke Bali, ke Jogja, ya overland umum. Tapi kalau kita lihat 15 tahun ke belakang, orang boleh dibilang jangankan naik bus, naik kereta aja nggak ada yang mau gitu. Tapi dengan keadaan seperti pandemi yang sekarang ini, terus ditambah lagi kemajuan Indonesia membuat infrastruktur dari barat, Jawa Barat sampai ke Jawa Timur sudah tersambung. Semuanya terhubung ya, Pak ya? Betul. Jadi dari Jakarta sekarang ke Jogja itu dalam waktu 7 jam, 6 jam, 7 jam. Itu kalau cepat udah nyampe. Dan sudah mendapatkan sesuatu yang sangat berbeda dari Jakarta. Ya, dalam suasana, dalam udara, ya, budaya berbeda. Nah, dari situlah kita punya properti-properti kita sambungkan satu sama lain, sehingga orang bekerja merasakan bahwa oh iya, Jawa Tengah seperti ini, Jawa Timur seperti ini, disambung lagi ke Bali seperti ini, dan di situ dalam waktu yang singkat bisa nyampe. Kalau dulu kan mungkin ke Bali itu, kalau saya pernah ngalami itu mungkin total travel time itu bisa 26 jam. Iya, seharian full, Pak. Sampai besoknya baru kita sampai. Iya, akhirnya capek dan kita nggak bisa merasakan apa. Kalau sekarang kita ke Jogja 7 jam nggak terasa. Betul. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Jadi berapa lama bisa pelataran bisa meng-create atau melakukan riset bahwa ini adalah sesuatu yang sangat doable, sesuatu yang akan bisa memberikan experience baru bagi klien pelataran? Berapa lama ini menggodok konsep ini, Pak? Nah, ini lagi satu keunikan di pelataran. Di pelataran itu boleh dibilang kita ini dituntut sebagai karyawan itu harus dapat cepat beradaptasi. Nah, kalau cepat dapat beradaptasi artinya nggak bisa lama-lama. Gitu ya. Sehingga ada momen, ada changes kita create. Betul. Langsung dikerahkan dari tim kita dari barat sampai timur, dikoordinasikan jadi. Jadi nggak ada dalam waktu yang istilahnya sampai berbulan-bulan gitu kan. Ya paling tidak dalam 1-2 minggu konsep digodok dengan adanya kondisi pandemi, coba di-create, disambungkan, disosialisasikan, semuanya bisa jalan. Seperti itu, Pak. Oke, berarti emang penganut anak gercep ya, Pak ya, gerak cepat.
Bagus, sangat dekat. Kalau nggak dicuci sama orang kita. Betul Pak, setuju Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana dalam berbisnis kita tentu menemukan challenges ya dari tenaga maupun bahan baku. Nah itu bagaimana pelataran bisa mengovercome challenges itu Pak? Ini yang sebetulnya saya jujur, saya cukup lama di negara barat tinggal ya. Begitu melihat kembali ke Indonesia, kurang lebih mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya, saya kembali ke Indonesia, Jakarta, melihat bahwa memang tantangan kita di sini ini adalah yang memang sumber daya manusia dan sumber daya bahan baku. Artinya, sekarang sih sudah mulai banyak ya, tapi dalam artian 15 tahun yang lalu, ya, dunia kuliner di Indonesia itu belum berkembang begitu cepat. Even di Singapura pun, saya waktu kembali ke Singapura tahun 2009, belum banyak restoran-restoran asing yang besar-besar seperti sekarang. Yeah. Ya. Yang saya lihat lagi adalah sebetulnya tantangannya adalah ketersediaan konsistensi bahan baku. Itu yang kadang-kadang kalau kita pakai produk-produk lokal, konsistensinya itu up and down. Contohnya katakanlah kita punya satu menu namanya bebek kari manggis. Bebek kari manggis itu kita create antara bebek dengan buah manggis di blend satu sama lain sehingga menjadi complement to each other. Nah, contoh buah manggis saja itu kita agak kesulitan untuk mendapatkan konsistensinya. Kadang dapat besar, kadang buahnya kecil, gitu ya. Belum lagi bahan-bahan baku yang istilahnya kalau saya melihat seperti mungkin kita perlu memakai produk lokal, gitu kan. Kayak daging sapi, contohnya misalnya daging sapi. Daging sapi, tapi di Indonesia banyak sapi, iya, ya. Tapi output bahan baku untuk certain tamu itu mungkin belum bisa nyampe produksi dengan pakai bahan lokal. Jadi kita tetap menggunakan dari produk luar. Nah, sementara sistem kepabean di Indonesia itu agak berbeda dengan negara lain. Contoh kayak di Singapura mungkin zaman sebelum pandemi itu mungkin seminggu bisa 2-3 kali telepon dari negara Eropa, mau cari jamur, mau cari ikan, mau cari udang dari Jepang, semuanya ada semua. Ada. Nah, makanya di sini pun sebagai tantangan ini malah justru saya mencoba mengangkat dengan keterbatasan tersebut kita bisa perform, bisa maju seperti itu. Tapi mungkin juga tenaga memang pasti sangat challenging. Tapi apa dari tenaga Indonesia yang menurut Pak Permana memiliki satu hal yang sangat memiliki satu karakter yang sangat baik yang dibandingkan negara lain gitu? Mungkin memang kita apakah etos kerja ataukah kreativitas apa sih dari tenaga Indonesia yang bisa sangat dibanggakan gitu? Jujur bekerja di pelataran itu tidak mudah, ya. Kita dituntut nggak cukup kerja keras, ya. Dituntut dedikasi, reliability, ya, semuanya. Dan saya juga cukup lama tinggal di negara-negara. Tapi suatu saat saya pernah ke negara Jepang, ya, di mana saya di Indonesia juga udah kerja sedemikian kerasnya, udah nggak ada hari Minggu kosong boleh dibilang, 24 hours a day boleh dibilang ya. Tapi saya melihat lagi di Jepang itu orangnya lebih gila lagi kerjanya. Iya, betul. Ya, jadi sampai suatu saat saya nggak kuat, sampai saya harus lama di sana. Tapi dari situ saya juga belajar bagaimana mereka cara bekerja keras. Tapi satu hal yang lagi yang mungkin tidak banyak didapat oleh mereka, dimiliki oleh mereka, yaitu tadi satu kekeluargaan dan kegotong royongan. Dan ini yang saya tanamkan di tim kita, di tim pelataran untuk selalu gotong royong dan kekeluargaan. Dengan seperti itu, semua hambatan, semua keterbatasan kita dapat lalui dengan baik. Semoga bisa selalu seperti itu, konsisten ya Pak Permana ya. Ya, betul. Kita ada satu pertanyaan dari pemirsa dari Bapak Haryadi. What makes pelataran unik dibandingkan yang lainnya? Apa sih yang membuat pelataran unik?
Mungkin bagi yang belum pernah datang ke pelataran, pernah mendengar atau pernah lewat, pernah lihat foto-fotonya di sosmed ya, hits banget, nah pengen ke sana, tapi pengen tahu langsung nih dari Pak Permana, apa sih sebenarnya yang membuat pelataran itu terdepan dan unik? Terima kasih Pak Haryadi atas pertanyaannya ya. Mungkin saya bisa sampaikan seperti tadi saya jelaskan bahwa pelataran itu tidak hanya cuman, kalau boleh saya lihat contoh di dalam skup venue and dining ya, kita nggak cuma hanya restoran. Kalau restoran ya orang cuma makan, ya sudah makan duduk sama-sama. Tapi di tempat kita itu lebih dari cuma restoran. Kita punya tempat venue, punya dining, punya experience, ya. Jadi artinya nggak cuma orang datang untuk makan, tapi dia bisa melihat antara experience dalam kuliner dengan kita punya konsep yang dimana konsep pelataran itu seperti rumahan, ya. Nggak cuma ruangan tertutup, dia punya jardinnya bagus, dia punya decorationnya juga bagus. Contoh kayak di Bakaran dan Wangsa, itu kalau menurut saya 7 tahun yang lalu, saya katakan kepada bos saya bahwa satu keunikan yang dari tempat lain di Kebayoran Baru 1.400 meter hanya taruh semua rumah joglo. Mungkin orang lain itu bisa bikin apartemen gitu. Iya, betul. Iya, betul. Kita bangun, kita kembangkan dengan konsep gardennya. Sementara kalau kita bicara hotel resort, seperti kayak di Pelataran Borobudur, itu tempat lokasinya juga sangat baik dalam bentuk yang istilahnya berbukit ya, dan dengan konsep garden yang sangat baik ya, antara satu dengan villa itu betul-betul security ya, tapi menyatu, blend menjadi satu, sehingga orang datang ke tempat situ mendapatkan suatu experience yang betul-betul Indonesian touch, tapi well prepared. Jadi mereka, kalaupun saya membedakan dengan yang lain, kayak saya mungkin ada beberapa komputer yang artinya membangun seperti itu, yang membedakan lagi nggak cuma hanya dari hotel dan resort, tapi kita blend lagi dengan produk kuliner kita. Jadi betul-betul menyatu, gitu. Dan nggak banyak yang bisa punya hotel, punya bisnis restoran yang berdua-duanya saling komplement. Seperti itu. Iya, karena giving experience yang luar biasa is one thing, tapi kadang orang tuh kembali untuk makanannya. Betul ya Pak ya? Kita tentu semua sebelum bergelut di dunia F&B atau hospitality, tentu kita semua penggemar makanan dan kita tahu bagaimana rasanya kangen sama suatu makanan, dan tentunya Pelataran juga membuat customernya atau pelanggannya untuk selalu kangen dengan makanannya, begitu Pak ya? Selain tentu juga dengan experience-nya yang premium. Ya. Lalu bagaimana Pelataran coping atau beradaptasi dengan pandemi ini? Bagaimana klien akan bisa merasa aman di semua establishment Pelataran Indonesia, Pak? Dengan adanya pandemi COVID-19, kita beradaptasi dengan new normal dan dengan melakukan yang kita sebut Pelataran Safety Protocol. Ya, diterapkan di tempat dining kita, dan kita menjalankan safety protokol itu tidak hanya baku dengan aturan saja, tapi kita invest ya, dan menerapkan teknologi yang boleh dikatakan cukup canggih. Contohnya salah satunya adalah kita tamu selain kita masuk ke daerah ketika masuk ke establishment kita, ke premises kita, itu kita ada namanya scan face thermal ya, untuk mengecek body temperature. Yang memang mungkin body temperature itu tidak menjamin, tapi ini salah satu yang kita lakukan screening. Nah, setelah itu kita juga punya ada satu alat namanya ozonizer. Ozonizer itu adalah terbukti sangat efektif untuk menetralisir ataupun membersihkan daripada virus-virus yang kita sebut dengan COVID seperti itu. Nah, selain dari situ juga kita di dalam ruangan kita invest di satu alat yang namanya
kipas angin orang melihat cuma hanya kipas angin. Tapi kipas angin kita itu tidak hanya dia meniup, tapi dia menyedot. Sehingga sirkulasi di dalam itu bisa tersirkulasi dengan baik, dengan ventilasi dari udara luar pun bercampur. Jadi tidak melulu ada yang hanya di dalam ruangan. Itu kan sebetulnya yang kurang baik. Berikutnya kita invest ada namanya air purifier. Air purifier itu yang kita pakai tidak cuma hanya air purifier biasa. Kita menggunakan HEPA filter system, di mana dengan HEPA filter system itu bisa menyaring sampai 99,7%. Dan sampai 0,01 mikron, sangat kecil sekali. Jadi ukuran virus yang ada di COVID itu bisa ditangkap oleh gadget tersebut. Nah, selain itu juga kita kalau ruangan-ruangan kita setelah dipakai digunakan, selanjutnya disterilisasi dengan UV system. Jadi udah berlipat tuh orang yang existing makan di situ juga, selama dia di situ kita berikan alat-alat yang canggih ya. Setelah itu disterilisasi, plus kita fogging setiap malam. Jadi tamu tidak perlu khawatir dengan istilahnya dengan pandemi ini, tapi artinya kita bisa mengeliminir sedemikian jauhnya. Jadi dengan protokol kesehatan yang kita miliki itu, tamu-tamu tetap bisa berkunjung dan merasa memberikan kenyamanan kepada mereka. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah setiap 10 hari kita melakukan tes serologi kepada seluruh tim di Pelataran. Berarti sama sekali tidak ada alasan untuk khawatir ya Pak ya, karena kalau kita ada di bisnis ini, nomor satu tentu keamanan dulu, betul ya Pak ya, sebelum semuanya nyaman, sebelum makanan enak misalnya, tentu nomor satu harus security dulu begitu Pak ya. Dan itu bisa dan itu bisa didapatkan di seluruh establishment Pelataran Indonesia ya Pak ya. Ya, dan satu hal lagi mungkin tadi saya juga ada sedikit tertinggal. Sekarang di tempat kita ini semuanya itu mempunyai tempat outdoor dan semi outdoor. Jadi artinya nggak punya di dalam ruangan, kalau tadi saya jelaskan itu semua dalam ruangan. Tapi di dalam ruangan pun juga bukan menjadi handicap, kita sudah implementasikan dengan teknologi yang canggih. Tapi kita punya tempat semi outdoor, tempat yang outdoor. Jadi kalau orang merasa saya nggak nyaman juga di dalam ruangan, tidak perlu melalui tempat lain. Jadi memang semuanya dipikirkan secara berlapis ya Pak ya? Betul, secara detail. Betul. Selanjutnya Pak, Pak Permana, apa sih sebenarnya vision for the future untuk Pelataran Indonesia? Saat ini ya, visi kami sudah melebur menjadi visi secara umum sebagai bangsa Indonesia, yaitu memulihkan industri hospitality industri di Indonesia setelah mengalami hantaman yang begitu. Ya, saya rasa juga ini masih belum selesai ya, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai. Dan secara bersama-sama membawa industri hospitality Indonesia untuk bangkit kembali dan menjadi lebih baik dan lebih kuat, baik secara individual dan secara kolektif. Pak, maaf ada pertanyaan dari Ibu Anissa. Pertanyaannya, apa yang diharapkan ke depannya untuk Pelataran, dan apakah customer atau pelanggan bisa expect ada konsep baru dari Pelataran? Harapan ke depannya kita jujur terus berterima kasih yang pertama kepada para pelanggan yang artinya turut ikut membangun artinya budaya Indonesia yang mensupport kita selalu ya, sehingga secara tidak langsung membangun budaya Indonesia dalam bentuk culinary arts, sehingga bisa dikenal lebih luas lagi ya. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, artinya kedepannya kita mesti secara bersama-sama bisa mengembangkan dan kita percaya diri terhadap produk Indonesia, bahwa produk Indonesia itu tidak kalah dengan produk dari luar negeri, baik dari segi makanan, budaya,
keindahan, kekayaan alam dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh, oke. Terima kasih. Semoga Mbak Anissa atau Ibu Anissa puas dengan jawabannya. Pak, pertanyaan selanjutnya. Dengan pandemi ini, kita mungkin atau banyak pihak atau mungkin mayoritas akan melihat bahwa pandemi ini adalah suatu hal yang sangat berat. Betul, sangat berat, tapi bisakah pelataran Indonesia mendapatkan some sort of blessings in disguise, sesuatu yang didapatkan due to this pandemic? Apakah misalnya new concepts atau new etos kerja mungkin, atau seperti apa, Pak? Dengan pandemi ini. Kalau melihat secara umum, dengan adanya pandemi ini semuanya pasti terpukul. Struggle ya, Pak ya? Iya. Ya, tapi di dalam perjalanan di sini kita malah banyak belajar. Ya, yang tadi saya sampaikan, kita artinya harus cepat beradaptasi, sehingga kita malah dengan adanya pandemi ini kita justru malah dipecut dan bangun dan bangkit dan sadar bahwa oh ternyata ini sesuatu hal yang mungkin adalah sign atau tanda yang diingatkan dari Yang Maha Kuasa, bahwa kita ini nggak boleh terlena, kita tetap harus waspada, kita diingatkan bahwa kita harus tetap menjaga kebersihan, ya. Artinya yang mungkin dulu orang secara ini itu biasa saja, gitu kan. Yeah. Tapi saat sekarang ini secara tidak langsung seluruh dunia, seluruh bangsa bahwa harus aware terhadap kebersihan. Yeah. Yang mungkin saya sebagai seorang chef itu sudah terbiasa terhadap yang namanya food hygiene atau food safety, ya, yang emang harus menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kan orang-orang sekarang aware bahwa oh iya, even di dalam transportasi kayak di MRT sekarang orang tidak boleh berbicara, tidak boleh menggunakan telepon. Jadi artinya bahwa sekarang itu orang harus respect, berempati terhadap orang lain. Seperti itu. Oke, Pak, kalau di masa pandemi ini, apakah apakah pelataran mendapatkan lebih banyak customer yang mungkin bukan mempertanyakan, tapi lebih mengkonfirmasi tentang keamanan dan kebersihan dari seluruh establishment? Apakah ada customer yang misalnya repeatedly menanyakan ini aman ya, ini apa bersih dari hulu ke hilir ya? Ada nggak sih seperti itu, Pak? Karena kan memang kita sendiri banyak pasti yang merasa ada lives that are lost due to this pandemic gitu. Jadi apakah customer tuh jadi sangat hati-hati atau sangat parno lah gitu, Pak? Oke. Ini salah satu contoh mungkin bagian terkecil adalah relasi dari saya pribadi. Banyak menanyakan permana bagaimana safety protokol di pelataran, baik di restoran ataupun di hotel and resort, yang mereka menanyakan. Mereka juga mungkin ingin keluar dari rumah, ingin membawa keluarganya yang selama ini jenuh, tapi mereka pun takut. Nah, disinilah makanya kita selalu terangkan kepada mereka bahwa di tempat kita, seperti yang kita jelaskan, bahwa dari A sampai Z kita terapkan tidak hanya safety protokol dari pemerintah saja, kita lengkapi dengan alat-alat yang teknologi yang canggih, sehingga mereka begitu datang, mereka begitu confident dan nyaman, ya, dengan servis kita, dengan safety protokol kita, dan berikutnya mereka akhirnya datang kembali dan mereka sering bikin acara. Oke. Gitu. Oke. Jadi mungkin tetap pasti mencoba mengkonfirmasi tentang safety protokol, dan setelah mereka teryakinkan, maka mereka udah bisa merasa aman dan nyaman, begitu ya, Pak ya? Ya, sih believing. Jadi artinya tidak cuma hanya janji atau tulisan yang berarti, tapi mereka datang, mereka melihat, dan di tempat kita sendiri, kalaupun ada tamu yang istilahnya jalan dari satu tempat, katakanlah ke toilet dia menggunakan masker dengan cara ramah, kita coba mengingatkan untuk memasang maskernya, sehingga tamu satu dengan yang lainnya mereka juga cukup confident. Oke. Itu juga salah satu challenge ya, Pak ya? Bagaimana mengingatkan jika pemilik establishment sudah melakukan safety protokol, tapi perlu kerjasama dari customer to do the same gitu ya, jadi kita semua merasa aman. Itu juga a bit of a challenge pasti, Pak.
Iya betul. Pak, kalau saya boleh tahu bagaimana sih tipikal market pelataran di Indonesia? Market yang seperti apa atau tipe customer yang seperti apa sih yang dimiliki oleh pelataran ini, Pak? Kalau bicara market itu cukup luas ya, dari menengah sampai di atas ya, dan dari kalangan muda, profesional ya, even orang-orang yang sudah berumur, mereka bisa menikmati secara bersama di tempat kita ya. Jadi nggak hanya khusus segmentasi, oh ini kelas sekian, enggak. Kita memberikan tempat yang istilahnya cukup luas, tapi memang ada segmentasi yang tertentu. Oke. Dan bicara umur kalangan ini juga kita dari yang muda, contoh kayak di Pataran Senayan gitu, kita punya satu tempat namanya ada main buildingnya 3 dari, ada 3 dari. Keduanya itu saling mengisi, yang satu proper dining, yang satu ini casual dining. Tapi orang yang berumur pun juga, artinya di tempat casual dining mereka juga happy. Jadi orang datang itu ke tempat kita itu sesuai dengan profession mereka masing-masing. Artinya tamunya terbagi dengan sendirinya. Oke. Tapi tentunya pelataran akan terus bisa beradaptasi untuk pastinya ada potensi market yang baru atau potensi wilayah yang baru yang belum di grab gitu ya Pak ya? Ya pastinya seperti itu. Ya kedepannya even kayak sekarang tadi Mbak Fitri katakan yang hanging pool yang di Labuan Bajo itu sekarang lagi dikerjakan, itu juga salah satu yang dibuat oleh owner kami yang akan diberikan kepada suatu surprise yang nanti akan diberikan kepada tamu-tamu kita. Tamu-tamu setia pada pelatarannya. Nggak sabar banget kalau kayak gitu Pak. Oke Pak, next untuk ekspansinya ke depannya akan seperti apa Pak? Nationally dan globally, karena tentu kita bisa expect apa ya, sky's the limit gitu untuk pelataran Indonesia. Seperti apa Pak? Ya, kita sendiri untuk kedepannya ya, seperti kayak kami saja baru mendirikan satu properti terbaru, yaitu adalah rumah kaca pelataran di Rancamaya, ya, dengan produk cooking experience-nya. Jadi artinya tamu itu bisa stay di tempat kita yang jujur. Sepertinya ada gangguan jaringan. Kita coba untuk. Oke, halo, Pak Asri? Ah iya, sudah dengar Pak, sudah tersambung. Ya, jadi saya boleh ulang lagi, ya, baru-baru ini kita menunjukkan satu produk, yaitu properti terbaru, yaitu rumah kaca pelataran di Rancamaya dengan produk computing experience. Jadi tamu itu bisa stay dalam bentuk paket 2 malam 3 hari, ya. Mereka inklusif semuanya dengan full board, dari sarapan pagi, afternoon tea, makan siang, ya, sampai dinner, gitu, ya. Nah, kalau boleh dilihat selama ini di pelataran yang ada di Jakarta dengan yang di daerah itu ada benang merah sedikit. Contohnya misalnya katakanlah kayak di pelataran Borobudur. Pelataran Borobudur itu suatu tempat yang punya view yang bagus, luas, punya pemandangan buruk. Nah, kalau di pelataran di Jakarta karena tempat keterbatasan tempat, artinya tidak punya view yang bagus, tapi oleh owner kami dibuat taman yang begitu cantik dan tidak hijau, yang merasa orang kayak di Jakarta. Di Jakarta. Itu yang mahal Pak, karena kita yang hidup di Jakarta tuh kayaknya ngelihatnya hutannya beton semua ya Pak ya, dikit-dikit dinding, jadi ketika dapat pemandangan yang kayak gitu tentunya berpengaruh pada mood dan at the end of the day kita bisa jadi produktif begitu ya Pak ya. Betul, makanya dengan seperti itu baik di Jakarta maupun di daerah yang namanya total experience itu bisa didapatkan. Oke. Seperti itu. Ya. Oke, Pak, mungkin kalau saya boleh balik lagi ke tadi Bapak ada menyampaikan tentang pelataran at your home. Sebenarnya
bagaimana sih makanan itu bisa, makanan yang diantarkan ke rumah customer itu bisa somehow membuat customer yang mungkin kangen dengan suasana pelataran tapi mungkin belum memungkinkan ya untuk pergi atau belum memiliki keinginan untuk keluar rumah gitu. Bagaimana sih makanan itu bisa mentransfer the whole experience, the whole kenyamanan pelataran into the comfort of the customer's home. Bagaimana sih sebenarnya kuncinya, Pak? Ya, jadi gini, di pelataran venue and dining sendiri itu memiliki menu-menu yang memang menjadi suatu pilihan. Yang mana kemarin orang dengan dia lockdown, dia stuck di rumah, dia mengingat lagi, saya pengen makan ini, gimana ya caranya gitu kan. Yeah. Nah, kita punya produk yang kita bisa bawakan menu-menu yang andalan dulu yang tamu-tamu bisa pesan, kita hantarkan ke rumah. Even kita bisa siapkan, kalaupun waktu zaman ketat, kita bisa tawarkan berikut dengan butlernya juga bisa siapkan. Jadi nggak cuma hanya makanannya aja, option. Even kalaupun ada beberapa pejabat kemarin, saya mau makan di pelataran setiap hari, tapi mereka minta tolong ditotok, ditata gitu deh. Nah, setelah itu kita tinggalkan, gitu. Jadi artinya ini yang kita coba kembangkan sehingga tamu itu mereka bisa tetap istilahnya dengan keterbatasan bisa enjoy nyantap makanan produk dari kita. Gitu. Tapi berarti itu ketika PSBB atau ketika lockdown ya, itu memang sangat diminati oleh customer ya, Pak. Sebagaimana sih, sebagaimana besar minat customer pelataran saat itu ketika periode itu, Pak? Wah, cukup antusias ya, sangat positif ya, sangat baik. Artinya kita jujur nggak cuma hanya jualan, tapi kita merasakan membantu ya. Nggak cuma hanya sekedar, kita jualan, enggak. Kita betul-betul merasa artinya dihargai dan membantu orang bisa menikmati lagi. Dan itu satu yang nggak bisa dinilai dengan uang, gitu loh. Oke. Nah itu sebenarnya, kalau saya boleh tahu, itu sebenarnya memang customer loyalnya pelataran atau justru di periode itu pelataran bisa mendapatkan market yang baru, gitu Pak? Kedua-duanya, Mbak Astrid. Ya, tentunya yang di awalnya loyal customer kita, terus ditambah lagi orang, di saya ternyata pelataran punya ini ya, akhirnya mereka mengambil produk tersebut. Oke, Pak, mungkin Pak Permana, jika ada orang yang belum pernah sama sekali datang ke pelataran gitu ya Pak ya, ingin mencoba, kalau di Jakarta nih misalnya, pengen coba yang pertama apa dulu ya? Ada nggak sih Pak yang bisa Pak Permana dari sekian banyak establishment di Jakarta gitu, misalnya umurnya antara 30 sampai 35, financially stable, terus mencari sesuatu yang experience yang menarik gitu, baik dari makanan ataupun hospitality, itu Bapak menyarankan ke establishment pelataran yang mana Pak? Kalau di range umur segitu? Kalau di range umur itu sebetulnya gini kan tergantung dari vocation-nya mereka. Mereka ini dia mau hang out, dia mau ketemu business meeting kan, ataupun dengan teman-temannya kan, gitu ya. Kalau saya secara pribadi semuanya baik. Tapi kalau bicara ada unik, semua itu punya keunikan. Contohnya misalnya di pelataran Dharma Wangsa. Pelataran Dharma Wangsa itu dibandingkan dengan pelataran Menteng itu jauh berbeda sekali. Ya, yang satu itu bangunannya begitu istilahnya kolonial, di mana itu rumah bersejarah yang dimiliki oleh Dr. Lin Tilun ya, yang tempatnya dulu keluarganya Presiden Soeharto juga Dr. Lin Tilun itu adalah dokter ginekolog ya, yang dulu keluarganya Presiden Soeharto juga berobatnya ke situ, dan owner kami juga dulu sampai lahirnya di rumah tersebut gitu loh. Jadi tempat tersebut juga untuk sebagai mes para dokter-dokter yang kuliah di Universitas Indonesia. Nah, tentunya orang datang ke situ itu nggak cuma makan, mereka bisa melihat bahwa di rumah ini ternyata rumah bagian dari sejarah.
itu ada bagiannya. Berikutnya di Pelataran Dharmawangsa. Pelataran Dharmawangsa itu juga kalau saya melihat itu begitu kental suasana Jawa dengan taman yang gabungan baik. Jadi dua-duanya bisa masuk Mbak Asli. Okay. Mau yang sekarang saya dalam artian mau membawa tamu saya dengan saya di Pelataran Menteng. Dan anak-anak muda itu kita pun juga ada namanya di Pelataran Menteng ada rooftopnya, ya, di mana kita bisa melihat gedung-gedung tinggi, dan kita di bawah juga ada taman Sriwedari yang istilahnya outdoor, ya, bisa orang hangout sambil istilahnya dengan udara terbuka, bisa merokok orang bebas, gitu kan. Instagramable juga ya Pak ya? Yang kental dengan bangunan joglo, gitu. Dan yang istilahnya sangat unik, nggak usah jauh-jauh, di Jakarta Selatan ada bangunan seperti itu. Jadi kembali lagi, tergantung occasion-nya juga. Gitu. Oke, siap Pak. Nah, ada pertanyaan lagi Pak dari Ayu. Pertanyaannya, dari sekian banyak local society that Pelataran has worked with, komunitas atau local community mana yang paling menarik ketika bekerja sama atau bekerja closely dengan Pelataran Pak? Mungkin dari alamnya, mungkin dari produknya, mungkin dari karakter community-nya Pak. Boleh diulang lagi, Mbak, pertanyaannya tadi kurang jelas ya. Pertanyaan dari Ayu, dari sekian banyak local society yang bekerja sama atau di-empowered oleh Pelataran Indonesia, local society mana yang paling menarik, baik dari produknya, atau dari community-nya, atau dari karakter wilayahnya? Tentang local community ini Pak. Masih gimana ya? Kurang jelas ya tadi, kerjasama dengan? Pelataran Indonesia pasti sudah bekerja sama dengan banyak local society throughout Indonesia. Nah, dari sekian banyak local society yang sudah bekerja sama atau di-empowered oleh Pelataran, adakah local society yang ketika bekerja sama itu paling menarik, mungkin dari karakter warganya, atau dari mungkin mereka petani, karakter produk pertaniannya, seperti itu Pak? Oke, jadi gini, kalau bicara empowering local society ya, kelestarian budaya, gitu ya, kita sendiri, contohnya ada satu properti di Jawa Timur di Bromo ya, itu di Pelataran Bromo itu kan kalau dilihat di Jawa Timur itu umat Muslimnya kuat jumlahnya. Tapi di daerah Bromo itu ada satu tempat ya, di daerah sana itu kebudayaan Hindunya itu juga kuat komunitas di situ. Ya, nah, disitulah warga asli yang memang kita sendiri pun kita sampai membangun tempat tempat upacara peribadatan buat mereka. Ya, jadi kerjasama yang kalau saya melihatnya satu keunikan yang kita bisa melebur dengan budaya setempat yang masih cukup kental, yang mungkin orang banyak nggak tahu. Saya sendiri waktu ke sana itu melihatnya bahwa saya pikir ternyata banyak pura-pura yang biasanya itu ada di Bali banyaknya. Tapi di situlah yang akhirnya kita blend menyatu dengan istilahnya kebudayaan lokal setempat. Oke, menarik sekali, dan itu mungkin hanya salah satu ya Pak ya dari bagaimana Pelataran bisa empower local societies di banyak tempat di Indonesia ya Pak ya? Ya, salah satunya. Oke, Pak, mungkin pertanyaan terakhir atau kalimat terakhir, apa yang kita bisa expect shortly dari Pelataran tahun 2021 ini? Kan kita mungkin semua akan bersama-sama bergandengan tangan untuk bounce back dari keadaan pandemi ini. Bagaimana sih, apa yang bisa diharapkan dari customer atau dari orang Indonesia atau dari semua customer Pelataran yang akan bisa didapatkan dari Pelataran di tahun 2021 ini Pak? Kalau saya secara pribadi ya, untuk bisa mencapai ke arah tersebut, kita harus saling gotong royong, ya, kita harus saling bahu membahu, ya, kita harus saling menjaga, saling respect satu sama lain, bahwa semua ini bukan buat
diri kita pribadi, tapi untuk kemajuan kita bersama. Ya, salah satu contohnya adalah tadi saya sampaikan bahwa kita memakai masker itu bukan buat diri kita sebetulnya, tapi untuk menjaga, merespek terhadap orang lain. Sehingga dengan seperti itu, kalau kita secara mandiri, secara sadar bahwa kita itu penting, saya rasa dengan adanya pandemi ini kita bisa lalui dengan baik dan kita bisa lewati dengan baik sehingga pandemi ini bisa berlalu dari Indonesia. Dengan begitu kita bisa maju secara bersama-sama, ya, kita bisa saling gotong royong sehingga perekonomian di Indonesia bisa lekas pulih dan bisa kembali seperti sedia kala. Seperti itu sih Mbak Astrid. Amin. Kita semua punya optimisme yang sama ya Pak ya, sebagai bangsa Indonesia. Betul. Ya Pak ya. Oke, Pak Permana, terima kasih banyak atas waktunya dan teman-teman yang sedang menyaksikan. Dengan ini kita akan mengakhiri sesi Jakarta Content Week bersama Bapak Permana Sigit Prawiro, Vice President Venue and Dining Pelataran Indonesia, dalam sesi Pelataran Indonesia Creating a Mega Culinary Story. Mudah-mudahan kita masih bisa bounce back lagi, lebih keren lagi, lebih maju ke depannya lagi ya Pak ya. Amin. Jangan lupa terus menyaksikan sesi-sesi berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Permana. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Selamat malam. Sehat selalu. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak Permana. Terima kasih. Dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Maidcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Maidcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya.
Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan, tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.